sehingga Amerika mengizinkan Indonesia itu bisa membeli chip, ya, GPU chip itu yang terkemuka di dunia, yang banyak negara tidak bisa akses, tapi Indonesia bisa. Jadi tentu di dalam satu konteks dinamika dunia, tentu tidak semua pengusaha itu memiliki keyakinan yang sama. Dia melihat gejolak di dunia, dia merasa khawatir gitu. Itu lumrah saja itu. Tapi secara umum kita melihat itu dunia itu sedang melirik Indonesia. Contohnya di industri yang paling futuristik, paling ke depan itu, yaitu AI dan robotics. Itu perusahaan-perusahaan teknologi sangat positif terhadap Indonesia. Rata-rata mereka itu ingin masuk ke Indonesia, dan rata-rata masuk ke Indonesia, khususnya di Batam dan juga di jalur Jakarta ke Karawang itu, karena memiliki kecukupan dari energi dan memiliki fiber connection itu ke dunia, dan karena hubungan luar negeri ya bebas aktif dari Indonesia yang berhasil ini. Di saat sebagian pelaku usaha masih khawatir dengan gejolak ekonomi dunia, Bos Lipo Group James Riyadi justru melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Menurutnya, dunia sedang melirik Indonesia. Bahkan, Indonesia disebut punya peluang menjadi basis industri kecerdasan buatan atau AI untuk kawasan ASEAN hingga Global South. Apa yang membuat James Riyadi begitu optimistis? Simak sampai selesai. Bos Lipo Group, James Riyadi, menyampaikan optimismenya terhadap prospek ekonomi Indonesia usai mendengarkan paparan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha. Menurut James, Presiden memiliki visi yang jelas, bukan hanya untuk mempertahankan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global, tetapi juga memanfaatkan peluang agar Indonesia bisa menjadi pemain penting di masa depan. James menilai sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan arah yang konsisten. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, ketahanan energi, hingga program perumahan rakyat yang disebutnya sebagai salah satu program paling pro-rakyat yang pernah dijalankan pemerintah. Tak hanya itu, James juga menyoroti pembentukan Danantara yang menurutnya menjadi ujung tombak konsep Indonesia Incorporated, yaitu upaya menyatukan kekuatan negara dan dunia usaha dalam membangun perekonomian nasional. Menurut James Riyadi, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan, baik yang datang dari luar negeri maupun persoalan di dalam negeri. Namun di tengah ketidakpastian tersebut, dunia usaha justru didorong untuk tetap fokus, menciptakan lapangan kerja dan memperluas investasi, terutama di daerah-daerah yang dinilai akan menjadi fondasi pertumbuhan Indonesia ke depan. James mengakui memang masih ada sebagian kecil pelaku usaha yang merasa khawatir akibat gejolak ekonomi global. Namun menurutnya, secara umum, sentimen investor terhadap Indonesia justru semakin positif. Salah satu contohnya terlihat pada industri yang dinilainya paling futuristik saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau AI dan Robotics. James mengungkapkan banyak perusahaan teknologi global mulai memilih Indonesia sebagai lokasi investasi. Wilayah Batam hingga koridor Jakarta-Karawang disebut menjadi tujuan utama karena memiliki pasokan energi yang memadai, konektivitas serat optik internasional, serta didukung kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai berhasil menjaga hubungan baik dengan berbagai negara. Bahkan, James mengatakan, Indonesia memperoleh akses untuk membeli GPU chip kelas dunia yang menjadi komponen utama pengembangan AI. Menurutnya, tidak banyak negara yang memiliki akses tersebut. Karena itu, ia meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak sekadar menjadi pasar teknologi AI, tetapi berkembang menjadi pusat produksi dan pengembangan teknologi bagi kawasan ASEAN hingga negara-negara Global South. Optimisme itu, kata James, juga terlihat dari sektor retail. Ia mengungkapkan banyak jaringan toko dan pusat perbelanjaan yang saat ini sedang melakukan ekspansi. Bahkan menurutnya, banyak mal di berbagai daerah mengalami keterbatasan ruang sewa
karena tingginya permintaan dari tenan baru. Saat ditanya apakah Lipo akan membangun pagar tinggi di pusat perbelanjaannya sebagai bentuk antisipasi keamanan, James menjawab dengan santai namun tegas. Ia mengatakan, justru selama 10 tahun terakhir, pagar-pagar di mal milik Lipo dibongkar karena dinilai tidak lagi diperlukan. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pihaknya tetap percaya terhadap kondisi keamanan dan prospek ekonomi Indonesia. Meski demikian, James mengingatkan tantangan terbesar ke depan bukan hanya soal gejolak ekonomi global. Perubahan teknologi akibat revolusi industri keempat akan mengubah struktur lapangan pekerjaan secara besar-besaran. Menurutnya, perkembangan AI dan robotika akan mengurangi kebutuhan terhadap industri padat karya tradisional. Karena itu, ia menyebut Presiden Prabowo telah menyadari bahwa sekitar 60 juta tenaga kerja Indonesia perlu dilatih ulang atau di-upskill agar mampu masuk ke industri-industri baru berbasis teknologi. James juga mencontohkan pembangunan kawasan industri baru di Jawa Tengah yang dipersiapkan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional. Sementara, Jakarta diproyeksikan semakin mengarah menjadi pusat industri berbasis teknologi dan sektor bernilai tambah tinggi. Kita ini hari mendengar paparan dari Presiden untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi, untuk perumahan yang tidak pernah dalam sejarah kami ini kita melihat program perumahan yang begitu pro rakyat. Lalu kita juga melihat bagaimana Danantara itu telah dibentuk untuk menjadi ujung tombak dalam konsep beliau itu Indonesia Incorporated. Jadi ini semua ini seharusnya memberikan satu keyakinan kepada kita semua itu tidak buta terhadap masalah-masalah dunia, tantangan-tantangan yang kita hadapi, tidak buta terhadap masalah-masalah even di dalam negeri pun. Tetapi tetap sebagai dunia usaha, sebagai Kadin Indonesia memfokus untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menggerakkan investasi khususnya di daerah-daerah. Karena daerah-daerah lah yang menjadi fondasi dari Indonesia ke depan ini. Jadi tentu di dalam satu konteks dinamika dunia, tentu tidak semua pengusaha itu memiliki keyakinan yang sama. Dia melihat gejolak di dunia, dia merasa khawatir gitu. Itu lumrah saja itu. Tapi secara umum kita melihat itu dunia itu sedang melirik Indonesia. Contohnya di industri yang paling futuristik, paling ke depan itu, yaitu AI dan robotics. Itu perusahaan-perusahaan teknologi sangat positif terhadap Indonesia. Rata-rata mereka itu ingin masuk ke Indonesia. Dan rata-rata masuk ke Indonesia, khususnya di Batam dan juga di jalur Jakarta ke Karawang itu. Karena memiliki kecukupan dari energi dan memiliki fiber connection itu ke dunia. Dan karena hubungan luar negeri ya bebas aktif dari Indonesia yang berhasil ini, sehingga Amerika mengizinkan Indonesia itu bisa membeli chip ya GPU chip itu yang terkemuka di dunia yang banyak negara tidak bisa akses, tapi Indonesia bisa. Sehingga itu merupakan satu industri baru
merupakan suatu hari depan baru. Itu Indonesia tidak saja menjadi konsumen AI, tetapi menjadi produsen, menjadi basis teknologi untuk setidaknya ASEAN, tapi juga untuk keseluruhan yang namanya Global South. Nah, ini seperti itu. Nah, umpamanya ya saat ini retail ya, toko-toko itu sedang giat itu berekspansi. Kalau kita lihat mall-mall di seluruh Indonesia, kekurangan tempat untuk mereka sewa, kekurangan. Nah, jadi secara keseluruhan itu sekarang sedang ekspansif ya. Tetapi ada saja tentu ya, ya segelintir kecil itu yang mungkin dengan situasi global yang bergejolak itu khawatir ya. Tapi mereka yang akan ketinggalan, mereka yang akan kerugian. Jadi kami sendiri sih sangat yakin tidak ada keraguan ya terhadap Indonesia sendiri. Terkait dengan kondisi keamanan di dalam negeri sendiri, apakah berarti nggak ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha akan ada gejolak di dalam waktu dekat gitu Pak ya? Memang dunia ini ya, bukan saja Indonesia, dunia ini menghadapi tantangan dan gejolak ini luar biasa. Karena revolusi industri keempat dengan teknologi, 8 teknologi pada saat yang sama berkembang, khususnya AI, robotics, itu mengakibatkan itu tambah hari tambah berkurang industri padat karya. Nah, karena itulah tantangan bangsa kita, dan Pak Presiden sangat sadar bahwa ada 60 juta pekerja kita itu yang harus dilatih ulang, harus dididik untuk memasuki industri yang baru. Nah, karena itulah kita melihat kemarin kita di Jawa Tengah melihat tuh pemerintah itu sedang mendobrak besar-besaran itu pembangunan industri ya, kawasan industri itu di Semarang, di daerah sana. Yang dibangun itu adalah industri padat. Nah, jadi hari depannya itu ke sana itu. Jadi industri padat itu dari ke Jawa Tengah, tentu Jakarta itu akan lari lebih ke teknologi ya, dan intensif investment. Mall Lipo akan pasang pagar nggak Pak? Pasti tidak. Yang terjadi 10 tahun ini ada pagar itu semua. Mall Lipo kita bongkar, kita turunkan. Ya, jadi mari kita semangat semuanya ya. Mari kita semangat. Penegasan Pak, artinya berarti keraguan atau kekhawatiran masyarakat dengan adanya ada kerusuhan itu berarti nggak ada Pak ya, pastikan. Kehati-hatian pengusaha itu bisa dimengerti. Memang ini zamannya akan lebih banyak gejolak. Berarti Pak, struktur keuangan setiap perusahaan, struktur keuangan negara dan sebagainya memang harus ditata lebih baik daripada dulu. Mamanya kita tidak bisa lagi pinjam uang swasta ya, pinjam uang US dollar jangka pendek lalu masuk ke Indonesia mengembangkan usaha, ya tentu itu lebih berat gitu. Ya.